Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Mari kita hidup sepenuhnya, karena hidup itu sangat menakjubkan dan sangat singkat. Inspirasi hari ini tentang kesetiaan janji Tuhan. Tuhan itu setia pada janjinya. Itu yang penting. Tetapi, apakah janji itu diwujudkan dalam waktu singkat atau lama? Itu bukan persoalannya. Karena bagi Tuhan, hari ini sama dengan 1000 tahun. 1000 tahun sama dengan 1 hari. Karena memang Tuhan itu beyond space and time. Karena Tuhan itu sempurna, utuh, maka tidak ada perkembangan. Dan kalau tidak ada perkembangan, ya tidak ada waktu. Karena waktu itu adalah penghayatan perkembangan dari saat ini dan sesudahnya. Karena itu, yang paling penting percaya bahwa rencana Tuhan pasti terlaksana. Itu. Dan rancangan Tuhan selalu baik, kebaikan kita. Maka kita tidak perlu banyak bertanya, how, bagaimana. Karena sebetulnya pikiran kita itu terbatas. Dan karena keterbatasan itulah kita sulit memahami rencana Tuhan. Juga sulit mengerti terjadinya mujizat. Karena pikiran kita menghalangi kita sendiri untuk lebih terbuka terhadap kemungkinan-kemungkinan yang bagi Allah tidak ada batasnya. Karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan kalau Allah setia pada janjinya, maka kita bisa lebih tenang. Yang lebih penting bagi kita bukan tanya bagaimana kita bisa tahu bahwa rancangan Tuhan akan terlaksana. Enggak perlu. Tetapi kita percaya pertama, yang kemudian bisa hadir sepenuhnya, kemudian mengalami, belajar mengalami. Karena kalau kita belajar mengalami, tidak banyak berpikir, kita kemudian bisa menghayati hidup ini lebih ringan. Karena dengan mengalami, kita terbuka terhadap setiap peristiwa dengan detail-detailnya, dengan rancangan Tuhan yang ada di baliknya. Dan tidak menghakimi sebagai baik dan buruk, karena tidak perlu. Realitas ya realitas, tidak perlu penghakiman. Yang paling penting adalah menghayatinya dan menerimanya dan mensyukurinya. Karena dalam kenyataannya, peristiwa adalah satu-satunya kenyataan yang kita punya. Maka kalau kita bisa menghayatinya, mensyukurinya, dan hadir sepenuhnya, disitulah kita akan merasakan kelegaan, hidup lebih ringan. Dalam perjalanan waktu, kalau kita sudah terbiasa menghayati dan mensyukuri setiap peristiwa, mengalaminya tanpa banyak berpikir, kita justru akan mengalami sebuah kehidupan yang lebih ringan, lebih lega, lebih penuh sukacita, dan lebih jernih. Tetapi terutama lebih luas. Karena kita tidak dibatasi oleh pikiran kita yang sangat terbatas. Pikiran kita itu sangat tergantung pada cara kita dibesarkan. Dan pikiran itu bukan berarti kenyataan. Dan biasanya pikiran itu membawa perasaan. Nah, kita juga tidak harus bertindak atas perasaan. Karena hidup jauh lebih besar. Lebih baik experiencing. Mengalami, mensyukuri. Dan justru hidup lebih ringan. Memang hal ini tidak bisa dimengerti saja, tetapi perlu dialami, dijalani. Dan kalau kita sudah terbiasa mengalami dan menjalani, mensyukuri setiap peristiwa, melihat jejak-jejak Tuhan dalam setiap peristiwa, hidup kita jauh lebih ringan. Buktinya bagaimana? Buktinya adalah jalankan saja. Jalani hidup dengan keterbukaan, dengan kehadiran sepenuhnya, dan mengalami tanpa banyak penghakiman. Memang pikiran akan datang dan pergi, tetapi karena datang dan pergi kita tidak harus mengikutinya. Pikiran akan membuat banyak cerita, tetapi kita tidak harus juga mengikuti cerita itu. Karena ceritanya bisa positif,
ceritanya juga bisa negatif. Kita tidak harus mengikutinya, cukup mengalaminya saja dan mensyukuri setiap peristiwa. Perasaan juga sama. Perasaan itu bisa positif, bisa negatif. Tapi sama perasaan juga berdasarkan cerita yang dibangun oleh pikiran. Kita juga tidak harus bertindak atas perasaan kita yang terus berubah. Lebih baik mengalami dan mensyukuri. Hidup jadi lebih ringan, tidak banyak beban. Karena memang pikiran membuat kita masuk dalam sebuah celah sempit dan terbelenggu oleh persoalan yang dipikirkan. Sementara mengalami adalah sebuah keterbukaan. Hadir sepenuhnya. Percaya segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu, dan mengalami setiap peristiwa dengan rasa syukur. Jauh lebih ringan, lebih penuh sukacita. Dan memang dengan cara itu sebetulnya kita tidak dikendalikan oleh pikiran kita. Karena ketika kita dikendalikan oleh pikiran kita kemudian menjadi makin sempit, terfokus pada persoalan. Hidup itu bukan persoalan yang harus diselesaikan. Ada banyak persoalan yang hanya diciptakan oleh pikiran. Dan karena itu tidak harus dituruti. Karena hidup itu bukan persoalan. Hidup adalah anugerah yang harus disyukuri dan dialami. Persoalan itu diciptakan oleh pikiran kita sendiri dan belum tentu benar, dan itu berdasarkan kita dibesarkan. Karena itu pikiran kita macam-macam dan tidak sama dengan banyak orang yang lain. Kecenderungan kita mau mengendalikan orang lain seperti yang kita pikirkan. Itu juga adalah sebuah beban dan juga keterbatasan. Ketika kita terlalu banyak menghakimi, kita tidak punya waktu untuk mencintai. Maka lebih baik mengalami, mensyukuri, dan mencintai, sehingga kita tidak punya lagi waktu untuk berpikir terlalu banyak. Dan pada waktu itu hidup lebih ringan, lebih terbuka, lebih penuh syukur dan sukacita. Perasaan juga kemudian menjadi lebih ringan, karena perasaan itu hanya mengikuti apa yang kita pikirkan. Kalau pikiran kita menciptakan cerita yang positif, perasaan jadi positif. Kalau pikiran kita menciptakan cerita yang negatif, ya kita kemudian berpikir negatif. Tetapi dua-duanya adalah cerita yang belum tentu adalah kenyataan. Maka lebih baik kita menghadapi kenyataan satu-satunya, yaitu dengan mengalami setiap peristiwa yang ada di hadapan kita dengan sepenuh hati. Dan itulah hidup sepenuhnya. Dan pada waktu kita hidup sepenuhnya, kita akan menemukan keajaiban-keajaiban. Karena memang hidup itu menakjubkan. Maka saudara-saudari terkasih, mari kita fokus untuk memikirkan yang baik, yang positif saja. Dan kemudian belajar mengalami dengan penuh syukur dan sukacita setiap peristiwa. Tidak untuk dipikirkan dan dihakimi. Karena banyak hal tidak bisa dipikirkan, banyak hal tidak juga bisa selesai dengan dipikirkan saja. Tetapi semuanya bisa dialami, semuanya bisa disyukuri. Karena memang hidup itu jauh lebih besar daripada yang bisa kita pikirkan. Dan kalau kita tidak bisa memikirkan, cukup fokus dengan mengalami saja. Hadir sepenuhnya, mensyukuri setiap peristiwa. Karena kita percaya bahwa dalam setiap peristiwa itu ada rancangan Tuhan yang indah untuk kita dan untuk kehidupan yang lebih luas. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.